Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Selamat datang di kelas motivasi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, temanku yang menjadi salah satu figur untuk leadership yang juga mempengaruhi cara mindset dan berpikir yang selama ini aku udah selama ini mengaplikasikan dalam hidup. Uh, jadi Mas Rakyan ini salah satu orang yang teman baik yang juga salah satu contoh dari leader pemuda yang bisa kita ambil dari pengalamannya beliau. Hari ini kita webinarnya tentang berjudul webinar Your Work is Not Your Career. Ya, jadi Mas Rakyan, saya perkenalan sedikit dulu tentang kelas babak belur. Kelas babak belur ini adalah bincang bareng Anggi Kupas Tuntas beasiswa luar negeri yang menjadi bagian dari organisasi Serve Indonesia. Serve Indonesia ini didirikan oleh dua teman dan saya yang terpanggil untuk melakukan perubahan untuk Indonesia. Apa saja sih yang dilakukan Serve Indonesia selain perdamaian, juga penelitian, program-program, dan juga pendidikan. Nah, dari segi pendidikannya ini kita punya babak belur. Di babak belur ini kita punya tim volunteer yang mana bekerja untuk kelas belajar dan juga kelas motivasi yang ada di babak belur selama ini. Nah, kalau teman-teman sudah pernah melihat di YouTube saya itu banyak sekali kelas-kelas belajar untuk TOEFL dan IELTS preparation dan juga kelas-kelas motivasi seperti yang dilakukan sebelumnya tentang leadership. Next, bulan ini kita sudah punya set jadwal, teman-teman bisa cek di Instagramnya Serve Indonesia atau kalian bisa langsung join di Telegram group atau di WhatsApp group. Di situ semua kelas belajar, materi, informasi tentang beasiswa dan juga kata-kata motivasi atau quotes untuk kalian tiap hari akan di-posting. Di belakang saya, di balik babak belur, tidak hanya sendirian, saya bekerja dengan tim volunteer yang ada di babak belur dan juga teman-teman yang selalu memikirkan dan membuat strategi kira-kira apa saja yang kira-kira baik untuk dilakukan untuk bulan ini. Nah, teman-teman bisa kasih masukan, input, dan saran kalian itu sangat berharga buat kami. Jadi, teman-teman bisa nanti dikasih survei. Biasanya kita ada survei untuk kelas belajar. Kalau kelas motivasi kayaknya belum ada. Tapi nanti kita akan share di grup. Nah, salah satu komponen penting untuk kita bisa dapat beasiswa luar negeri itu adalah bahasa Inggris. Tapi ternyata bahasa Inggris itu tidak melulu hanya untuk pendidikan saja. Ternyata juga dalam lingkungan kerja sangat penting sekali. Nah, Mas Rakyan ini adalah salah satu alumni yang programnya sama dengan saya, IVLP. IVLP itu program luar biasa yang diberikan oleh US Department di Amerika. Mereka tidak memberikan formulir untuk pendaftaran, tetapi kita ditunjuk secara langsung. Profil kita dibaca, lalu diberikan beasiswa untuk mengikuti kelas atau workshop atau program-program pertemuan dengan departemen terkait sesuai dengan tema-temanya. Nah, teman-teman semua, Mas Rakyan ini juga sudah menjadi Direktur IACSP. Nanti untuk selanjutnya apa itu IACSP, nanti Mas Rakyan yang akan menjelaskan. Sedikit saya ingin memperkenalkan pemateri kita hari ini, Pak Mas Rakyan Adibrata. Beliau adalah Government Policy dan Terrorism Expert di Indonesia. Dan beliau ini sudah 1 dekade lah ya bekerja di bidang ini dari 2010 sampai 2019, ditambah 2020 berarti lebih dari 1 dekade. Dan beliau ini tinggal di Jakarta,
lahirnya nggak usah dikasih tahu ya, nanti pada ngucapin ulang tahun nih. Terus juga beliau skills-nya di research, risk assessment, training, policy engagement, and lobbying to government and parliament. Kalau kalian tertarik dengan bagaimana sih kerjasama dengan government, trik-triknya apa sih? Nah, Mas Rakian ini tepat sekali untuk kalian tanya-tanya. Kemarin kalau nggak salah ada yang bertanya sama saya mengenai government policy, itu Japri sih nanyanya. Cuman saya bilang, saya bisa kasih rekomendasi untuk ngobrol-ngobrol. Nah, ini dia orangnya nih, silakan langsung, udah ada orangnya di depan mata, langsung aja kasih pertanyaan. Untuk pengalamannya Mas Rakian yang lainnya adalah government relation expert. Beliau sangat baik sekali membangun hubungan atau komunikasi dengan pemerintah yang bukan hanya Indonesia, tapi juga pemerintah di luar yang ada di Indonesia. Nah, untuk pengalamannya yang lainnya adalah sebagai advisor dan conference chairman untuk Homeland Security. Pokoknya semua yang berhubungan dengan keamanan, kemudian terorisme, kemudian tentang security ya, bisa langsung tanya sama Mas Rakian juga. Beliau ini juga sebagai Special Assistant to the Chairman of the Witness and Victim Protection Agency. Itu apa sih, Kak? Nah, nama lembaganya tuh LPSK. LPSK itu bahasa Indonesianya apa, Mas? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi dan korban. Nah, nanti kalau teman-teman yang bekerja di bidang itu, saya akan taruh di informasi video juga di YouTube untuk LinkedIn maupun emailnya Mas Rakian. Boleh ya, Mas? Biar nanti mereka bisa langsung kontak ke Mas Rakian. Mas Rakian pendidikannya apa sih? Lulusan UII, Islamic University of Indonesia, Bachelor of Law di Yogyakarta ya, Mas. Kemudian lanjut organizational activities-nya di IACSP Nordic Counterterrorism Network dan juga International Association for Counterterrorism and Security Professionals Southeast Asia Region. Jadi IACSP ini international organization yang ada representatifnya di mana-mana. Kemudian juga beliau adalah Board of Islamic Content and Book Certifier LPBKI Indonesian Ulama Council atau MUI, juga sebagai ASEAN Parliamentarian for Human Rights Certified Counterterrorism Practitioner Board-nya. Dan banyak sekali publikasi yang sudah dilakukan, jadi komponen yang lain yang bagus untuk kita taruh di CV kita adalah menulis. Nah, publikasi-publikasi apa sih yang harusnya kita tulis, ya kira-kira yang interest kita. Dari Mas Rakian sendiri, ini sudah banyak sekali menulis tentang dangerous homecoming IS deportees and returnees, published by Crisis Response Journal, di UK volumenya 13, terus No Repeat Authoritarianism, publishnya di Jakarta Post, kemudian Paving IS, Silk Road to Poso Indonesia, ini rata-rata semuanya tentang security ya. Di Counter Terrorist Magazine di US volume 8, kemudian Batten Down the Hatches for IS in Indonesia, published by Counter Terrorist Magazine volume 8 juga. Dan juga Role LPSK in Combating Terrorism in Indonesia, published by LPSK Jurnal di volume 12. Banyak sekali courses yang diterima sama Mas Rakian juga, penting saya bacakan nanti supaya kalau kalian ini cross-cutting dengan pengetahuan kalian bisa ngobrol langsung dengan beliau. Jadi di Mei 2019, beliau di EU Countering Violent Extremism Training Program di Manila, kemudian 2017 International Visitor Leadership Program, IVLP yang tadi saya bilang, di temanya Community Approaches to Address Vulnerable Youth, United States of America. Kemudian ICCT and ASER Institute Advanced Summer Program on Countering Terrorism, Legal Challenges and Dilemmas di The Hague di Belanda. Kemudian National Security College, Australia National University Indo-Pacific Strategy Policy Course di Canberra.
kemudian workshop on exploiting the crime terror nexus, countering violent extremism through multisectoral information and intelligence sharing di Manila. Dan yang terakhir adalah political advisors course jointly presented by Australian Labour Party and Graduate School of Government University of Sydney, Australia. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih karir itu kita bisa berinovasi di karir. Ternyata inovasi itu, sebagai anak muda, inovasi itu penting banget. Tapi inovasi itu nggak melulu di bagaimana kita melakukan program-program kita untuk masyarakat, tetapi juga bisa diaplikasikan ke kita. Nah, seperti apa sih impact-nya secara langsung, yaitu melalui karir. Karir itu apakah kita harus inline sama yang kita kerjakan dan kita pelajari, dengan selanjutnya berarti karir step saya, kalau saya ambil major ini harus ini gitu, harus A juga gitu. Ternyata Mas Rakian ini bisa breaking the wall, bisa memperlihatkan bahwa ternyata kita bisa loh berinovasi pada karir, tidak melulu itu harus sempit gitu. Tapi kalau misalnya di AAS, kalau teman-teman mau daftar, misalnya untuk S2-nya jurusannya itu perlu inline sama S1-nya. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan, kalian bisa juga untuk tidak inline seperti itu ya. Jadi yang perlu di-highlight adalah bagaimana kita bisa berkreasi, bisa berinovasi dalam karir kita. Nah, mungkin itu saja pengantar dari saya. Saya belum berkenalan ya, saya namanya Anggi Subijanto. Saya kebetulan adalah bukan kebetulan, tapi adalah usaha keras untuk menjadi bagian dari Australia Awards Scholarship Alumni. Saya baru saja lulus dari Deakin University di Melbourne, jurusan Master of International Relations, dan saya mendapat AS Intake 2018, berarti saya daftar 2017, dan teman-teman yang mau punya plan B untuk misalnya saya nggak dapat beasiswa luar negeri, ya udah berarti saya bisa berinovasi pada karir ini. Nah, yuk kita dengerin sama-sama materinya Mas Rakian, dan buat teman-teman yang mau bertanya silakan ditulis aja langsung di chat, nanti Mas Rakian selesai menjelaskan bisa merespons di chat pertanyaan-pertanyaan kalian. Silakan Mas Rakian. Oke, I'll take it from here ya. Saya akan pindahkan ke PowerPoint. Oke, bisa kelihatan? Bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan semuanya, nama saya Rakian Andi Brata. Saya akan langsung bicara, tadi sudah disampaikan banyak sama Mbak Anggi terkait dengan latar belakang saya. Nanti kita akan lompat-lompat sedikit tentang latar belakang saya sebagai bagian dari apa yang mau saya presentasikan hari ini. Suara saya cukup jelas ya? Oke, saya akan selalu mulai dengan ini. Dulu saya pernah menjadi HRD. HRD itu adalah Human Resource Division atau Development di dalam satu buah perusahaan. Dan selalu pertanyaan dasar yang kita selalu tanyakan kepada calon pegawai adalah, where do you see yourself in the next 5 years? Tapi sini saya coba kembangkan, karena kita bicara tentang karir di sini. Nanti kita akan ngobrolin, tapi coba diingat-ingat dulu, coba diendapkan, pikirkan, where do you see yourself in the next 10 or 20 years from now? Nanti kita akan bahas di akhir sesi. Baik. Ini adalah menu hari ini, kita akan bicara macam-macam. Lanjut aja bahwa perjalanan saya cukup panjang. Saya masuk kuliah di Yogyakarta tahun 99. Kemudian sebelum saya lulus, saya sudah mulai bekerja, dan saya lulus kuliah tahun 2005. Kelihatan memang terlalu lama, memang karena pada saat itu saya terlalu idealis. Semua saya anggap harus sesuai dengan jalan saya. Jadi kalau nggak jalan saya milih untuk tidak mau ikut. Dan kemudian selama 1 tahun, saya mentok di proposal skripsi dengan pembimbing skripsi, karena sama-sama tidak setuju. Saya nggak mau diganti judulnya, dia nggak mau ngajarin saya, kemudian mentoklah selama setahun. Tapi kemudian saya memutuskan untuk, oke, kita memang hidup itu nggak boleh harus linier.
kita harus kalau mentok kita harus improvisasi. Jadi kemudian saya putuskan untuk pindah dosen pembimbing skripsi, dan dalam waktu 1,5 bulan skripsi sebanyak sekitar 160-an halaman selesai dalam waktu 1,5 bulan. 3 bulan kemudian saya lulus. Secepat itu. Kemudian saya mulai kerja di Jakarta. Tahun 2017 saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, dan kemudian saya mendirikan apa yang saya sebut sebagai Homeland Security Indonesia. Nanti kita akan ngobrolin. Baik, kita yang ke berikutnya. Oke. Satu hal yang saya selalu pelajari adalah kita harus mencoba melakukan self-assessment terhadap diri kita sendiri. Pelajari tentang strength. Strength-mu apa? Strength saya adalah lebih daripada communication skill, language proficiency, knowledge on security. Teman-teman pasti punya strength-nya masing-masing. Kemudian pelajari tentang weaknesses-nya apa. Pelajari tentang opportunities-nya terkait dengan strength. Dan terakhir ada threat-nya. Ini adalah self-assessment yang terkait dengan saya. Kalau pernah tahu istilahnya di siapa namanya tuh, Sun Tzu mengatakan bahwa know yourself, know your enemies, 1,000 war, Anda tidak akan pernah takut untuk kalah. Nah, jadi intinya adalah kita harus mulai yakin bahwa proses panjang itu selalu akan ada di dalam karir. Dalam konteks perjalanan panjang itu, maka semua yang kita jalankan selama kita masih muda, jangan takut, karena tidak ada namanya jalan singkat menuju kesuksesan. Kota Roma tidak dibangun dalam waktu 1 hari, maka nikmatilah perjalanan proses yang panjang itu. Percaya dengan proses, karena tidak ada namanya orang sukses dalam waktu singkat yang bisa bertahan dengan lama. Baik, sekarang kemudian pertanyaannya gini. How can you measure success? Sebetulnya paling senang saya kalau namanya kita langsung bisa diskusi, tapi ini namanya webinar, mau diapain lagi. How you measure success? Ada 2 jenis apa orang bisa mengukur sukses. Pertama adalah secara material, dan kemudian kedua adalah secara imaterial. Bagi saya yang paling penting adalah imaterialnya ketimbang material. Material itu sesuatu yang bagi saya adalah sebagai added value, karena kita menjalankan sesuatu yang sifatnya imaterial, yang tidak bisa diukur dengan uang. Saya paling senang namanya berbicara sharing knowledge gratis, karena namanya pengetahuan itu adalah untuk datangnya dari Allah, dan kemudian seharusnya ada porsi-porsi yang kemudian harusnya tidak diperdagangkan, karena ilmu itu datangnya dari Tuhan, dari Allah. Jadi saya bisa bicara dengan siapapun, saya senang berbagi ilmu, saya sering sharing knowledge, dan menjadi sesuatu yang poin sukses saya yang bisa diukur secara imaterial. Numbers of speeches dalam negeri, luar negeri saya jalankan, Australia, Singapura, Belanda, cukup sering saya lakukan, termasuk Malaysia juga. Dan bagi saya menyenangkan adalah tadi, pada saat Anda menguasai, tadi ingat strength-mu di mana, kuatkan di sana. Jadi pada saat kemudian ada titik tertentu dalam hidup Anda, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun kemudian, pada intinya adalah nanti akan ada titik di dalam kehidupan Anda, jika Anda memang selalu konsisten di bidang yang Anda ingin tekuni, nanti akan ada titik di mana orang-orang akan tahu bahwa, oh, kalau isunya begini, saya tahu orang cocok yang untuk ngomong siapa. Nah, dalam konteks ini adalah, jika Anda sangat konsisten di bidang keahlian Anda, maka akan ada titik dalam hidup Anda di masa depan bahwa orang-orang akan acknowledge Anda untuk bicara di bidang yang Anda kuasai. Tidak hanya dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Tadi Mbak Anggi cerita tentang IVLP. Kebetulan saya berangkat tahun 2017. Bagi saya menyenangkan adalah saya bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Dari tahun 2012 saya keliling ke berbagai negara. Dan yang menyenangkannya adalah 80% perjalanan saya ke luar negeri, setahun bisa sekali 2 kali, rata-rata 2 kali, dan 80% perjalanan saya ke luar negeri semuanya dibayari oleh orang lain. Dan saya pikir adalah menyenangkan.
Karena hal itu terjadi karena Anda memiliki spesialisasi yang kemudian membuat Anda bisa keliling dunia. Ya, waktu itu kemarin saya tahun 2017 saya ke Washington DC, Los Angeles, Atlanta, Detroit, dan bagi saya menyenangkan. Karena dalam konteksnya, kalau konteks agama ya bertebaranlah kamu di muka bumi kan. Dan inilah salah satu cara saya untuk bisa mencari indahnya perbedaan dengan bisa berkeliling dunia secara gratis. Oke, tahun 2018 tadi saya sampaikan, tahun 2017 saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, dan kemudian 2018 saya membuat satu buah expo internasional yang didukung oleh banyak negara asing dan didukung oleh pemerintah Indonesia. Ceritanya gimana sih, Mas, kok bisa tiba-tiba bikin seperti ini? Saya tuh 10 tahun, saya tahun 2010 join dengan, bergabung dengan DPR sebagai tenaga ahli. Sebelumnya, saya malah melintang sebagai peneliti, dan kemudian peneliti terorisme sejak saya zaman di Jogja, sejak tahun 2002. Saya sudah mulai melakukan penelitian terkait dengan terorisme. Tahun 2009 saya pindah ke Jakarta, mencoba jalan hidup sebagai legal supervisor di satu buah perusahaan IT, tapi namanya nasib ya, karena kita punya latar belakang keahlian khusus. Saya masuk kemudian di DPR sebagai tenaga ahli di Komisi 3, dan seterusnya sampai tahun 2017 saya memutuskan untuk harus melakukan hal yang berbeda. Tahun 2017 saya berangkat menjadi pembicara di satu buah konferensi internasional di Singapura namanya Milipol Expo. Dan kemudian tahun itu saya menantang seorang direktur eksekutif, ownernya bisa bilang itu kan, atau bosnya expo tersebut, expo dan conference. Saya bilang, kenapa Anda tidak membuat acara serupa di Indonesia yang tailor-made untuk Indonesia? Lalu kemudian dia menantang balik. Kenapa Anda tidak membantu kami untuk mencarikan kami official partners dari pemerintah Indonesia supaya kami bisa di Jakarta? Jika Anda bisa dapatkan itu, saya akan mau dilaksanakan di Jakarta. Saya senang tantangan, dan saya tertantang, walaupun kemudian saya pikir adalah siapa saya bisa nyari dukungan dari pemerintah Indonesia, kan? Tapi kemudian dengan konsistensi dan kegigihan, saya berhasil mendapatkan 5 dukungan dari lembaga pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM, BNPT, BNN, BSSN, dan Polri. Dan kemudian bisa menjalankan Expo tahun 2018 kemarin ini, selama 2 hari, yang didukung oleh banyak pejabat negara. Dan kemudian tahun 2020 kemarin, alhamdulillah, berhasil menjalankan expo yang jauh lebih panjang, dari awal cuma 2 hari menjadi 4 hari, jadi 3 hari, dengan total peserta expo dan conference melebihi 500 orang. Dan ini berjalan pada saat Indonesia menjelang krisis pandemik, tahun bulan Maret. Maret setelah acara selesai, kemudian pandemik terjadi, PSBB terapkan, dan kemudian kami sangat bersyukur ini masih bisa berjalan dengan sangat sempurna. Acara saya, Homeland Security Indonesia, merupakan bagian dari Milipol Network, yang tadi saya bilang, Milipol Asia Pasifik itu, yang warnanya kuning, itu base-nya di Singapura. Yang warna biru itu adalah Milipol Paris, menjadi satu buah expo terbesar di Eropa, di bidang keamanan, dan kemudian Milipol Qatar yang berpusat di Qatar, jelas saja, untuk pasar Timur Tengah. Dan Homeland Security Indonesia, kembali lagi karena saya punya idealisme, saya bilang sama Milipol bahwa saya tidak mau sebut sebagai Milipol Indonesia. Saya mau punya brand sendiri yang namanya Homeland Security Indonesia. Kembali lagi, keahlian Anda negosiasi dan kemampuan Anda untuk lobbying menjadi hal yang penting untuk bisa memenangkan apa yang Anda inginkan. Tadi Mbak Anggi sempat cerita apa itu IACSP. IACSP merupakan satu buah asosiasi profesi di bidang keamanan yang dimulai pada tahun 1999 di Amerika Serikat, di Virginia, tahun 92, dan kemudian 2006 berdiri di Asia Tenggara, berpusat di Malaysia, dan kemudian saya tunjuk sebagai country director yang paling muda, dan satu-satunya country director di tingkatan ASEAN yang tidak memiliki latar belakang polisi ataupun tentara. Di Singapura, di Thailand, di Malaysia, di Filipina, itu semuanya latar belakangnya antara either mereka adalah mantan tentara atau mantan polisi.
Jadi saya cukup bangga diberikan kepercayaan sebagai Country Director untuk Indonesia. Kita memiliki jaringan di tingkatan Southeast Asia, dan kami juga punya jaringan di tingkatan Nordic Region, namanya NCTN, dan Nordic Counterterrorism Network, di mana saya duduk sebagai fellow, non-resident fellow untuk Nordic Counterterrorism Network. Menandatangani banyak kesepakatan dan kerjasama, baik dengan tingkatan Indonesia maupun dengan tingkatan luar negeri, termasuk dengan UI. Menjalankan banyak sekali aktivitas-aktivitas konferensi internasional, kami memberikan dukungan, termasuk salah satu dengan US Department of Justice. Nah, kemudian jika Anda sudah melihat segala hal yang tadi saya sampaikan, saya berada di paling atas berdiri. Orang akan melihat, wah, Mas Raken keren ya, Mas Raken bisa melakukan banyak-banyak hal tersebut. Tetapi yang orang kemudian lihat hanya adalah tip of the iceberg, di mana orang akan melihat terkait dengan kesuksesannya dan segala macamnya. Wah, Mas Raken bisa sampai begitu, keren sekali. Yang orang tidak melihat adalah perjuangan keras puluhan piring, kalau di foto itu adalah yang sudah jatuh dan pecah, yang tidak disaksikan oleh orang banyak. Orang akan melihat kemudian, wah Raken enak ya, namanya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya enak, kalau nggak tahu prosesnya sepanjang apa. Jadi, apa istilahnya ya, orang akan cenderung melihat suksesnya orang lain, tetapi tidak mau atau tidak bisa melihat perjuangan panjang yang dijalankan oleh orang itu selama belasan tahun lamanya untuk bisa berdiri di titik itu dan menjalankan sesuatu dengan sempurna. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kota Roma tidak bisa dibangun dari satu hari. Kemampuan Anda mengelola kegagalan akan menjadi penentu seberapa baik Anda bisa menjadikan kegagalan Anda menjadi hal yang biasa dalam satu proses dan menggunakannya untuk meningkatkan kapasitas diri untuk menjadi lebih baik berikutnya. Jadi esensinya orang gagal itu adalah Anda harus bisa belajar, Anda harus evaluasi diri Anda sendiri, kenapa bisa gagal, dan kemudian bangkit lagi kembali. Kalau Anda mengulangi kesalahan, maka artinya Anda tidak pernah melakukan evaluasi. Kalau Anda memutuskan untuk give up, Anda bukan fighters, Anda bukan pejuang, Anda bukan orang yang akan sukses. Tidak ada satu contoh dimanapun di mana orang sukses itu bangkit, tidak pernah mau memilih bangkit dari kegagalan. Jika Anda lihat semua orang yang sukses, baik secara material atau imaterial di dunia ini, maka Anda bisa lihat bahwa orang-orang itu sukses karena memilih untuk selalu bangkit pada saat gagal. Jadi, apa yang kemudian harus Anda lakukan? Sharpening your sword. Pilih senjatamu, skillmu apa, strength-mu apa, perkuat itu. Perkuat sehingga kemudian itu menjadi sangat terasa. Kemudian, enhance your communication skill. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang sukses di muka bumi ini yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Apakah dia konteksnya adalah kemampuan yang verbal ataupun non-verbal. Saya tidak berkata bahwa orang yang kemudian tidak memiliki kemampuan bicara, tunawicara misalnya, tidak bisa sukses. Sukses dengan kemampuan dia bicara dengan bahasa isyarat. Tetapi prinsip utamanya begitu. Tidak ada orang yang sukses kalau tidak memiliki kemampuan communication skill yang baik kepada orang lain. Dan kemudian terakhir adalah look for a mentor. Saya adalah orang yang pada saat dulu tidak memiliki luxury untuk punya mentor. Jadi kemudian saya, kalau judul lagu dangdutnya itu adalah Jatuh Bangun ya. Jadi ya jatuh bangun sendiri. Gagal, belajar sendiri, coba sendiri, bangun lagi, gagal lagi, bangun lagi, gagal lagi, bangun lagi. Seperti itu. Yang paling baik sebetulnya adalah jika Anda punya mentorship. Dan saya rasa ini Mbak Anggi dengan program Babak Belurnya menjadi satu buah konsep mentorship yang saya pikir sangat bagus buat kawan-kawan semua. So, I'm afraid. How do I start? Saya nggak berani mulai karena saya takut gagal. Nggak usah takut gagal. Gagal itu proses dalam hidup. Jadi tadi yang saya sampaikan, dan tadi yang Mbak Anggi sampaikan, bahwa your job sometimes is not your career. Kenapa saya bilang sometimes? Karena nanti saya akan bicara tentang variabel tentang pekerjaan. Tapi saya sering sekali menemukan orang bekerja karena terpaksa.
pada saat dia bangun tidur dan bilang bahwa, aduh berat banget saya mau bangun tidur ini, padahal dia harusnya berangkat kerja, maka saya bisa pastikan bahwa Anda tidak mencintai pekerjaan Anda. Kalau Anda bangun pagi aja susah dan berangkat kantor aja berat, maka it's time for you to consider your job and move somewhere else. Karena your job is not your career, your passion is your career. Kenapa passion? Karena passion plus career adalah sukses. So what is your passions? If you are not doing what you love, you are wasting your time. So your passion is your career. Jadi bagaimana caranya Anda bisa memonetize? Monetize itu adalah caranya menciptakan finansial, menciptakan pemasukan dari passion yang Anda sukai. Dan terkadang passion itu tidak inline dengan keahlian kita, tidak inline dengan pendidikan kuliah kita. That's fine. Bukan kemudian, kalau dulu Anda pasti pernah dengar jargon bahwa ada namanya apa itu? Pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu adalah konteksnya adalah jika Anda keahliannya pendidikannya A tapi bekerja di sektor B atau C yang sama sekali tidak berhubungan dengan latar belakang pendidikan, itu adalah pengangguran terselubung. Nonsense. Karena konteksnya adalah Anda bekerja sesuatu yang Anda sukai, itu adalah karir dan itu adalah bekerja. Nah, saya cuma kasih gambaran dikit aja. Ada Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy. Bedanya apa? Red Ocean Strategy adalah saat Anda mengerjakan sesuatu yang banyak orang sudah mengerjakan. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda. Anda bikin Alfamidi, Anda bikin Alfamart, di sampingnya sudah ada Indomart, juga ada yang lain-lain, dan itu bukan satu buah hal yang baru. Plusnya apa? Plusnya adalah pasar atau konsumenmu sudah hafal tentang adanya pekerjaan itu dan kemudian tidak perlu edukasi lagi. Sedangkan tantangannya adalah pasarnya sudah penuh, makanya kemudian dianggap sebagai red ocean. Terlalu banyak orang menjalankan hal yang sama. Dan saya tipikalnya adalah suka melakukan sesuatu yang terkait dengan Blue Ocean Strategy. Hal yang utama kenapa kemudian saya bangun namanya Homeland Security Indonesia, karena tidak ada satupun orang Indonesia yang pernah membuat satu buah expo terkait dengan tentang keamanan yang berhubungan dengan atau yang menjalin kerjasama dengan internasional. Blue Ocean Strategy itu tantangannya adalah edukasi market, edukasi pasarnya harus kencang karena orang masih belum sadar tentang pentingnya skill ataupun barang dagangan yang Anda miliki. Tapi the good things is Anda masih punya ruang yang sangat luas untuk bisa inovasi ke kiri dan ke kanan. Baik, nah saya ingin sampaikan tadi yang tadi saya bicarakan tentang konsep bekerja. Yang saya sebut yang kalau konsepnya di bahasa Jepang itu ada satu buah konsep namanya ikigai. Dan ini yang saya pakai di dalam saya bekerja. Jadi ikigai itu adalah titiknya, a reason for being yang berada di tengah tadi. Di mana campuran dari what you good at, what you love, what you need, and what you paid for. Mari kita coba bahas satu persatu. So what do you love? So, cari pekerjaan yang Anda sukai, yang Anda cintai, dan Anda memang senang menjalankannya. Dan kemudian, cari satu buah pekerjaan di mana Anda senang dan the world need it. Anda bisa melihat secara langsung ada orang-orang yang mendapatkan manfaat dari pekerjaan kita. Kemudian, selain Anda suka, the world need it, and you got paid for it. Anda digaji dengan layak. Dan yang terakhir adalah what you good at. Jadi kalau Anda bekerja karena Anda suka, dan Anda memang bisa. Jadi, you can do the job well because you have the skill to do it.
and you love it means it's a passion yang warna kuning. Tetapi kalau misalnya Anda melakukan pekerjaan yang you good at, yang Anda memang bagus mengerjakannya, and you got paid for it, it's a profession. Kalau Anda mengerjakan sesuatu yang the world's need, dan you got paid for it, itu namanya vocation. Tetapi jika Anda mengerjakan sesuatu yang the world's need, and you love doing it, it's a mission. Jadi ada passions, ada missions, ada professions, ada vocations. Dan di tengah-tengah itu adalah ikigai. Adalah pada saat Anda bisa memiliki pekerjaan yang Anda sukai, yang Anda bagus menjalankannya, yang Anda dibayar karena Anda menjalankannya, and the world's need it. Dan syukurnya adalah saya menemukan jenis pekerjaan seperti itu, di mana saya suka, saya bagus melakukannya, saya dibayar, dan saya tahu ada dampak langsung yang saya bisa lihat. Jadi mulai sekarang coba pelajari apa yang Anda sukai, apa yang Anda memang bagus menjalankannya, apa jenis hal pekerjaan yang kemudian yang Anda sukai, Anda bagus mengerjakannya, tetapi Anda juga dibayar. Tidak berhenti di sana adalah pada saat Anda bisa menemukan pekerjaan yang bagus, Anda dibayar, Anda bagus mengerjakannya, dan Anda bisa melihat ada dampak langsung kepada masyarakat, itu adalah satu buah pekerjaan yang harus Anda jadikan karir. Jadi nanti kita diskusi 5 jenis pekerjaan, skill yang akan dibutuhkan di masa depan. Adalah sesuatu yang berhubungan dengan emotional intelligence. Anda harus memiliki kemampuan emotional intelligence yang baik. Kapan tahu untuk berekspresi, kapan harus bisa memahami emosi orang lain. Ini hubungannya adalah kaitan antara diri kita dengan orang lain. Jadi kemampuan skill-nya adalah skill hubungan antar manusia. Kemudian kedua adalah flexibility and adaptability. Dunia terus berputar, dunia terus berganti, sistemnya akan selalu berganti. Jika Anda saklek kepada satu konsep dan nggak mau berubah, maka pasti Anda akan tersingkir. Ketiga adalah tech savviness. Tech savviness itu adalah Anda harus bisa keep up with the current technology. Karena dunia akan selalu berkembang. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk bisa memahami dan menggunakan teknologi-teknologi terbaru, maka Anda akan tersingkir. Keempat adalah interpersonal communication skill yang tadi saya sampaikan. Tidak ada orang sukses yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Tone-nya harus tepat, cara bicaranya lugas, cara bicaranya bisa dipahami orang, dan orang mau mendengarkan pada saat Anda bicara. Terakhir adalah creativity. Adalah bagaimana Anda selalu menciptakan satu buah ide di luar kotak, thinking out from the box. Jika Anda selalu memiliki capability, skill-skill seperti ini selama ke depannya, maka saya bisa berani jamin jika Anda padukan skill 5 ini dengan ikigai, you're going to have a really happy life. Why? Because you're doing a job that you're good at, you love it, you got paid for it, and the world's need it. And you have all the skills that required for a success in the future. Now, kembali kepada pertanyaan awal saya, sebelum saya memulai kepada diskusi, sekarang coba bayangkan, where do you see yourself in the next 10, 20 years from now? Begitu, Mbak Anggi. Terima kasih, saya akan mulai kepada sesi tanya-jawab. Kalau ada pertanyaan yang tidak mau disampaikan lewat online karena mau lebih private, silakan email saya, atau silakan akses saya lewat Instagram.
kita bisa bicara, dan saya senang sekali mentutor dan membimbing kawan-kawan yang membutuhkan bantuan saya. Terima kasih. Saya akan stop sharing dulu. Oke. Baik, terima kasih banyak sharingnya Mas Rakian. Ini luar biasa sekali materinya. Bagus banget buat teman-teman, meskipun teman-teman babak belur ada yang masih SMA ataupun kuliah S1 atau S2 atau mau S3. Ini langsung impactful kepada kita, karena kalau misalnya saya nggak dapet nih pendidikan kita nih, belum dapet nih beasiswa S2-nya, belum kesempatan sekarang, berarti kalian bisa berinovasi sama karir kalian. Nah, tadi tuh dijelaskan bahwa Ikigai tadi, you do what you love, you do what you're passionate about, you do what you can, dengan wholeheartedly, dengan hati melakukannya, maka jika bisa dapat pekerjaan yang bisa membayar apa yang kamu suka, untuk melakukannya, bekerja dengan passion, itu akan lebih baik sekali. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang nih lagi masih berpikir, kira-kira 10 tahun atau 20 tahun lagi saya akan jadi apa ya? Mungkin teman-teman bisa memvisualisasikan diri kalian, say apa? Kalau saya nih ya, misalnya, saya memvisualisasikan 10 tahun lagi saya duduk sebagai policy maker di Indonesia yang membantu untuk membuat undang-undang atau membantu sistem, sehingga banyak masyarakat di Indonesia ataupun di luar Indonesia, mungkin duduk di UN atau duduk di DPR, untuk membuat sistemnya. Misalnya memperbaiki sistem, salah satunya keamanan atau pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, anak-anak, perlindungannya, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa bikin kayak gitu. Jangan takut, jangan malu, memvisualisasikan diri kalian. Kalau kemarin kalian ikut kelasnya Miss Widi, kakak bilang, kalian bisa memvisualisasikan diri kalian untuk belajar, misalnya say kalian di Sydney maunya. Ya udah, pikirin tuh ada apa ya di Sydney? Oh, ada Opera House. Nah, berarti di depan Opera House kalian duduk sambil baca buku. Nah, visualisasikan seperti itu, dan selalu habis berdoa, habis sholat, habis misa misalnya, kalian bisa membayangkan diri kalian seperti itu. Karena apa? Ketika kita memvisualisasikan di dalam sini, yang kakak pelajari waktu kakak belajar di public speaking school, itu membuat mindset kita, membran-membran yang ada di dalam otak kita itu bekerja untuk mencapai itu. Nah, termasuk tadi ikigai. Ikigai dan apa namanya, 5 points yang penting untuk mencapai itu, selain itu kayak interpersonal communication skill, passion, kemudian beberapa poin lainnya, itu kalian bisa mengasah dari sekarang. Kira-kira nih apa ya yang bisa saya lakukan untuk mempunyai communication skill yang baik. Kalau tadi kata Mas Rakian, kalau ikigai itu kan harus doing what I love, tapi kan aku lulusan kuliahnya bukan lulusan kuliah yang memang aku suka misalnya. Terus ya udah coba create sesuatu yang atau finding pekerjaan yang kalian suka sesuai dengan passion, sehingga itu menjadi mission, dan secara profession kalian bisa mendapatkannya, dan secara vocation kalian bisa memenuhinya sehingga menjadi ikigai tersebut. Dan tadi 5 poin yang saya benar-benar highlight adalah emotional intelligence. Emotional intelligence itu bukan hanya intelektual loh yang penting. Emotional itu adalah bagaimana kita dealing dengan diri kita sendiri. Sebenarnya ya, kalau boleh nambahin dari materinya Mas Rakian, ini pelajaran yang tidak pernah saya dapatkan di mana-mana, saya mau sharing. Jadi saya belajar intensif 2 hari tentang self-leadership. Ternyata dalam setiap harinya kita itu punya leadership, membutuhkan leadership dalam diri kita untuk membantu diri kita memutuskan sesuatu. Karena banyak keputusan-keputusan yang diambil oleh kita dalam satu hari. Say misalnya, aku lapar. Terus berarti aku harus apa?
diriku memutuskan untuk makan apa ya hari ini, mie atau nasi atau kue. Nah, keputusan yang diambil itu adalah self leadership yang kita punya. Nah, kalau misalnya teman-teman secara emosional, intelektual kalian sudah terpenuhi, terus kembangkan itu. Karena emotional intelligence itu tadi seperti dijelaskan Mas Rakyan, penting sekali untuk mengcover emosi kita. Kalau misalnya lagi banyak kerjaan, kemudian banyak masalah juga dalam kehidupan yang terjadi. Itu harus tahu mengkotak-kotakan masalah kerja, ya masalah kerja, masalah hidup di rumah nggak boleh dibawa ketika kita kerja. Begitu pula ketika kita di kantor, pulang ke rumah berarti itu masalah rumah yang harus difokuskan. Kemudian flexibility dan adaptability, seperti kita datang ke tempat baru, terus kita tuh harus bisa diri di atas area di mana kita mau, ataupun apa ya namanya, di mana langit dijunjung, gimana Mas? Di situ kita, gimana? Lupa aku ininya, bahasanya, peribahasanya. Di mana bumi dipijak, di sana langit Mana dijunjung. bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Jadi kalau misalnya kita berdiri di seperti yang aku selalu contohin, misalnya kita duduk di kelas di Australia misalnya ya, terus ada banyak student-student lain dari luar negeri juga. Nah, kita harus tahu menempatkan diri kita karena itu kita merepresentatif atau mewakili orang Indonesia. Misalnya kita menggebu-gebu nih, ini poinnya salah nih Prof, misalnya. Ini kayaknya saya nggak terima gitu. Nah, itu mencerminkan diri kita bukan hanya itu. Nanti dilihat, ini orang-orang mana sih orang Indonesia? Oh, mungkin orang Indonesia kayak gitu-gitu. Jadi kita perlu bisa fleksibel dan mengadaptasi. Nah, sama penting sekali tadi tuh tech savviness ya. Itu tuh sampai sekarang Kakak juga masih selalu mengadaptasi diri Kakak dengan teknologi yang benar-benar cepat banget ya. Kayak, wah ternyata komputer tuh ada loh yang kayak gini. Yang ternyata tuh bisa kita share, terus semua orang bisa mengedit dalam waktu yang sama di file yang sama. Nah, hal-hal yang seperti itu kita perlu melek mata secara teknologi dan creativity itu udah pasti salah satu yang perlu banget kita berkreativitas, berinovasi gitu. Dan tadi yang interpersonal communication skills. Nah, kalau menurut Kakak, pengalaman Mas Rakyan ini dari diceritain kan secara hampir detail lah apa saja yang sudah Mas Rakyan buat, itu kita hanya melihat bahwa stage-nya Mas Rakyan tuh di sini sudah sukses gitu. Kita nggak pernah tahu Mas Rakyan tuh jatuh bangunnya seperti apa gitu. Sama seperti masing-masing orang, pasti kalian juga punya masa jatuh bangun ketika kalian sebelum kalian sampai sekarang misalnya suksesnya di mana. Dan penting banget untuk merefleksi diri kita untuk SWOT tadi ya Mas, strength, weaknesses, opportunity, and threat. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat kebaikan atau kelebihannya ada di mana, perkuat tadi yang seperti Mas Rakyan bilang. Nah, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ini ada satu ya, ini dari Ranti Dewi. Halo Mas Rakyan, skill apa yang dibutuhkan dan perlu dikembangkan di masa depan saat banyak pekerjaan digantikan oleh AI? Gimana Mas? Halo, ya. Ya. Jenis-jenis banyak hal yang sebetulnya tidak akan bisa digantikan oleh AI. AI itu adalah artificial intelligence, satu buah intelijen atau apa namanya ya intelijen yang sifatnya artificial atau tidak asli yang dibangun oleh sistem algoritma komputer. Itu adalah artificial intelligence. Di mana bayangkannya begini, komputer yang bisa self-learning, dia bisa belajar sendiri dan dia bisa mempelajari hal-hal baru dari sistem yang dibangun menggunakan algoritma. Tetapi yang tidak ada di dalam sistem algoritma adalah emosi. Ada banyak-banyak pekerjaan yang tidak akan mungkin bisa digantikan oleh sistem artificial intelligence. Misalnya, human resource manager.
Karena kenapa? Dia butuh interaksi langsung dengan orang, dengan manusia. Jadi pekerjaan seperti human resource manager tidak akan mungkin tergantikan. Hal kemudian lain adalah misalnya computer system analyst. Lah, kok bisa? Kan computer system analyst kan artificial intelligence bisa mempelajari sendiri apa kekurangan atau kelemahan dalam sistem computer system kan? Enggak. Karena ternyata computer system analyst itu have to work in a collaboration with others to review computer system abilities misalnya. Di mana kemudian butuh beberapa orang lain. Itu adalah collaborative works yang nggak akan mungkin bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Karena artificial intelligence itu bergerak secara otonom, hanya satu mesin. Nah, kemudian pekerjaan berikutnya adalah teachers. Kenapa teachers nggak akan bisa tergantikan oleh artificial intelligence? Karena nggak punya emosi, karena bukan manusia asli. Dan kemudian hubungan nurturing itu adalah apa ya? Nurturing itu apa ya, Mbak? Lebih ke memelihara, lebih ke nurture, ya memelihara ya, dari kecil sampai besar gitu, benar-benar diasuh, Ya, gitulah. ada prinsip dasar nurture itu hanya ada salah satunya ada di perempuan, itu kemampuan untuk bisa mengasuh. Tetapi itu hanya ada sifat yang hanya bisa dijalankan oleh manusia. Ada misalnya pekerjaan sebagai atlet itu nggak akan mungkin digantikan sama robot, itu udah jelas. Lawyers, pengacara ataupun hakim yang harus menggunakan emosi juga dan sensitivitas apa yang dikatakan oleh hati itu tidak akan mungkin digantikan oleh orang lain. Writers tidak akan mungkin digantikan oleh orang lain. Pimpinan perusahaan misalnya tidak akan mungkin digantikan oleh mesin karena kenapa? Dia harus menghandle ratusan karyawan dengan latar belakang sifat macam-macam dan dia harus memiliki kemampuan entrepreneurial skill yang tadi saya sampaikan kepada orang lain. Masih banyak pekerjaan lagi yang lain, misalnya politicians, apalagi ya misalnya misalnya ya sebetulnya kayak seperti tokoh agama seperti itu, pastor atau ustadz itu tidak akan tergantikan. Psikologis, psikiater, dokter itu nggak akan mungkin tergantikan. Surgeon, ahli bedah juga tidak akan bisa tergantikan. Kenapa? Karena sekalipun mesin bisa menggantikan tingkat presisi pembedahan, tetapi masih harus ada orang di balik sistem yang harus bisa mengatakan bahwa ini kayaknya saya percaya dengan kata hati saya harusnya seperti ini. Jadi masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di luar sana sehingga saat ini ya yang tidak bisa tergantikan oleh mesin. Jadi bagaimana Jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa memastikan bahwa keahlian kita itu tidak akan bisa tergantikan oleh mesin? Caranya adalah terus mengasah skill-skill yang berhubungan dengan interpersonal dengan orang lain. Kemampuan bicara, kemampuan melakukan assessment itu adalah penilaian. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin bisa tergantikan oleh mesin. Jadi sehebat apapun kemampuan teknologi berkembang di masa depan, saya bisa jamin bahwa banyak pekerjaan dasar manusia yang tidak akan bisa tergantikan oleh mesin. Lalu apa yang tergantikan oleh mesin? Segala pekerjaan yang sifatnya repetitif. Misalnya menjahit baju, misalnya membangun ya pekerjaan-pekerjaan misalnya pembangunan rumah, labor worker, pembangunan di pabrik, membuat produk di pabrik, itu semua bisa tergantikan. Jadi jangan jangan terpaku kepada kemampuan yang sifatnya bisa digantikan oleh sistem. Seperti saya sampaikan. Mungkin itu dulu.
Iya, terima kasih Mas. Dan salah satunya sebenarnya keywordnya adalah passion dan juga emotional. Nah, tadi emotional quotient itu kan perlu dibangun tuh, kan katanya salah satu komponen yang penting dan yang tidak bisa replace oleh AI, artificial intelligence. Tapi gimana sih caranya supaya kita punya passion ataupun punya emosional yang baik gitu. Kalau misalnya pertanyaan selanjutnya nih Mas Rakyan dari aku, kalau teman-teman nih mungkin banyak yang sekarang lagi mikir, passion aku apa ya? Aku sendiri belum tahu Kak passion aku apa. Terus gimana dong kalau aku mau kerja pakai passion? Tadi kan katanya kalau kita bekerja dengan passion itu bisa memenuhi melengkapi lah at least ikigai tadi. Nah, kalau misalnya saya sendiri belum tahu passionnya, cara menentukan passion itu gimana? Tipsnya untuk mengetahui bahwa saya punya passion ternyata dalam hidup itu bagaimana, Mas? Ada nggak masukannya? Oke. Tadi kalau misalnya masih ingat konteks passion, perlu saya share lagi nggak Boleh. bagian passion tadi? Oke, sebentar ya. Teman-teman yang mau bertanya silakan langsung ditulis aja ya. Nanti Ya. langsung direspon sama Mas Rakyan. Nah, Oke, itu passion itu yang warnanya kuning di sini nih. Passion itu adalah percampuran antara what you love and what you good at. Maksudnya gini, apa yang Anda sukai, yang Anda cintai, dengan apa yang Anda bisa kerjakan dengan baik. Mulai dari sana dulu. Baru kemudian pikirkan tentang bagaimana mengubah passion menjadi professions. Nah, jika misalnya nih Anda, ini khususnya buat yang masih SMA paling cocok karena masih banyak perjalanan panjang untuk bisa berkembang. Tapi kalau sudah umurnya di atas 35, di atas 40, mungkin akan lebih berat untuk bisa banting setir. Walaupun sebetulnya tidak ada kata terlambat untuk mengganti karir. Kenapa? Coba belajar kasusnya, nanti coba googling ya, tentang kasus apa, tentang perjalanan panjangnya si Kolonel Sanders yang bikin KFC, yang baru sukses di umur 60-an atau 70-an gitu kalau nggak salah. Setelah dia gagal puluhan tahun. Tetapi dia memutuskan untuk tidak menyerah dan ganti setir. Karena background awalnya, kalau tidak salah memang karena dia background-nya adalah kolonel, which is tentara. Dan kemudian resign dan segala macamnya. Tapi pada intinya adalah begini. Cari apa yang kamu sukai. Oh, saya sukanya masak, Mas. Gitu misalnya. Oke, fine. Masakanmu enak nggak? Enggak, ya artinya mentok hanya what you love, enggak what you good at. Oh, tapi aku suka masak dan aku mau belajar. Oke, fine. Kita bisa ubah itu menjadi passions. Jadikan sesuatu itu menjadi skillful. Itu jadi skill utamamu. Setelah kemudian dirimu yang senang masak dan bisa menjadikan itu menjadi sesuatu yang memang enak dan mau terus belajar untuk upgrading terus skillnya, maka kemudian dirimu bisa membuat sampingan catering. Ini konteks paling sederhana ya, nanti kita bisa kembangkan dalam konteks yang lebih rumit seperti pekerjaan saya misalnya. Tingkatkan dari passion menjadi profession, kemudian menjadikan itu mission juga, misalnya gitu kan. Missionnya gimana misalnya? Misalnya what the world need adalah nggak cuma fokus nyari duit, tetapi kemudian ada konsep self apa namanya? Kalau perusahaan kan ada namanya tuh CSR, kalau corporate social responsibility. Kalau saya selalu bilang kalau itu corporate, kalau pribadi ada namanya self social responsibility, di mana kemudian Anda menjalankan peran-peran kemanusiaan kepada orang lain. Bikin makanan banyak, kotakan banyak, dibagi kepada masyarakat misalnya. Vocation-nya apa ya? Adalah di mana Anda juga menjalankan sesuatu yang menjadi bagian dari pekerjaan, tetapi juga apa yang dibutuhkan oleh dunia atau dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Konsepnya seperti gini, what the world need itu adalah hidup itu kan harus ada gunanya.
dalam konteks ini adalah, kalau dalam bahasa Jawa misalnya dikatakan bahwa urip kudu urup, hidup harus menerangi. Urup itu lampu ya. Hidup itu harus seperti lampu menerangi, seperti Petromax gitu kan misalnya, atau seperti obor yang menerangi. Jadi kalau nggak bisa urup, ya ojo urip, jangan hidup. Tapi itu cuma joke. Tapi maksud saya adalah menemukan perpaduan antara passion, professions, missions, and vocations untuk menciptakan ikigai tadi, itu menjadi hal yang penting. Karena kalau misalnya Anda hanya mengerjakan apa yang Anda sukai, dan Anda bagus mengerjakannya, dan Anda dibayar karenanya, tetapi the world doesn't need that. Pekerjaan itu tidak dibutuhkan dan tidak ada dampak kepada masyarakat, maka Anda mendapatkan satisfaction, kepuasan batin. Tapi feeling useless, feeling merasa tidak berguna, karena saya tidak melihat ada satu buah dampak langsung yang saya lihat kepada masyarakat. Atau misalnya adalah campuran antara what you good at, yang kamu bagus mengerjakannya, what you love, and what the world need. Ada feeling delight and fullness, kamu merasa sangat berguna. Tetapi kemudian Anda tidak punya uang, Anda tidak memiliki pemasukan. Kalau ada campurkan antara what you love and what the world need, yang masyarakat butuhkan, and you get paid, Anda dibayar karenanya, maka Anda mendapatkan excitement, kepuasan, kesenangan, and komplesi, tetapi tidak merasakan uncertainty, di mana kemudian Anda merasa bahwa saya bisa diganti sama orang lain. Jadi kalau Anda tidak memiliki keahlian tertentu, Anda mengerjakan sesuatu karena Anda suka, masyarakat butuh, dan Anda dibayar, tetapi Anda tidak ahli, maka Anda bisa digantikan oleh orang lain yang punya keahlian yang lebih baik daripada Anda. Nah, hal yang terakhir adalah misalnya Anda memiliki kemampuan dengan baik, masyarakat butuh, dan Anda dibayar, tetapi Anda tidak suka. Makanya kemudian Anda bangun tidur mau ke kantor misalnya, atau mau mengerjakan sesuatu, tapi Anda berat sekali bangunnya. Artinya adalah, ya comfortable. Anda dibayar, ya banyak orang-orang yang saya lihat di tingkatan saya misalnya, selama saya bekerja, yang isinya ngeluh aja tentang pekerjaan. Atau misalnya di Facebook misalnya, yang ngeluh aja, kerjaan bosku nggak enak, teman kerjaku jelek, dan segala macamnya. Tetapi dia tetap kerja di sana. Dia tidak mau keluar dan tidak mau mencari pekerjaan lain. Nah, itulah yang saya bilang sebagai comfortable but feeling of emptiness. Ya, makanya kemudian penting untuk bisa mencintai apa yang Anda kerjakan, bagus mengerjakan apa yang Anda kerjakan, you get paid for it, and the world need you. That's the thing. Mungkin itu. Ya, jadi tuh aku pengen tambahin sedikit sih contoh kecil ya. Kalau direfleksikan ke diriku supaya teman-teman nanti lebih mengerti lagi ya. Kayak tadi kan ada komponennya adalah passion, profession, mission, sama vocation. Nah, kalau passion itu kan what am I good at, profession itu what I can get paid for, berarti aku dibayar, sama kalau di vocation itu what the world needs, dan kalau di mission what I love. Nah, kalau misalnya merefleksikan ini supaya teman-teman lebih mengerti lagi, contoh yang realnya, let's say my passion is to make other people understand about English, misalnya kayak gitu aja ya. Nah, apa sih yang bisa dilakuin? Contohnya misalnya waktu aku baru lulus S1 di UI, English Literature, sastra Inggris, aku membuat project personal. Apa itu? Bikin di sekolah SD, apa namanya ya, istilahnya yang anak SD-nya itu ada yang normal, ada yang kurang normal. Jadi anak-anak muridnya itu aku approach
pertama tentu saja kerjasama sama kepala sekolahnya bilang, saya lulusan ini S1-nya, saya mau melakukan pengembangan masyarakat, saya mau ini proyek personal saya mau membagi ilmu yang saya punya. Karena hal yang saya punya ya cuma bahasa Inggris aja skill-nya, dan menurut saya skill itu penting untuk orang lain punya juga. Jadi saya masuk ke sekolah SD di daerah Kumuh, kemudian saya kerjasama sama kepala sekolahnya, lalu saya mulai mengajar. Saya bilang, ini saya mau bikin 3 bulan. 3 bulan ini saya mau seminggu sekali, dan saya mau kalian melihat apa kemajuan dari kalian yang tadinya cuman tahu I and you, jadi tahu he, she, it, they, cara penggunaannya. Pas uh, untuk itu mission berarti kan saya udah masuk ya, terpanggil dari passion saya yang mau membantu orang lain dengan bahasa Inggris, skillnya. Mission saya adalah membuat project personal, misalnya 3 bulan bahasa Inggris for free. Nah, terus professionnya, what I can get paid for, itu mungkin menjadi kelas sosial, ataupun seperti yang sekarang saya lakukan di Babak Belur juga itu merupakan sosial saya. I'm not making money for it, tapi aku melihat bahwa teman-teman mendapatkan manfaat di sini, platformnya bisa dipakai semua orang, dan senang sekali bisa melihat banyak orang-orang yang ternyata bilang, "Kakak, terima kasih, platformnya itu sangat membantu saya mengerti tentang ini." Misalnya bahasa Inggris penggunaannya tentang yang tadi saya bilang tuh, mereka bisa tahu subjeknya lebih banyak lagi, dan pada akhirnya mereka bisa bahasa Inggris, dan saya pertemukan dengan teman saya yang kebetulan lagi datang dari Rusia sama dari Australia. Bayangin anak-anak kecil yang sekolahnya di SD Kumuh gitu, datang ketemu sama bule. Mereka seneng banget, tadinya awalnya nggak mau ngomong, tapi akhirnya sampai mingle, sampai mister, mister, ya gitulah, dengan pertanyaan mereka yang campur-campur kadang-kadang, tapi keberanian itu sudah ada, berarti itu sudah ibaratnya titik sukses aku melihat bahwa mereka sudah mau berani, sudah mau bergaul, sudah mau uh, thinking out of the box, tadi kata Mas Rakyan. Challenge yourself to the limit. Karena kalau misalnya kita menantang diri kita dari limit kita, misalnya nih, udah lulus sastra Inggris, ya udah ngapain sih capek-capek mau mikir bahwa ngurusin anak orang lain pendidikan bahasa Inggris, aduh banyak banget kerjaan yang mesti dilakuin selain itu gitu. Kalau misalnya kita mikirnya gitu terus, kita nggak akan maju. Tapi kalau misalnya kita bisa berpikir bahwa I want to invest my time, misalnya dalam seminggu ini aku harus invest for about 4 hours, misalnya 2 hari weekend, seperti yang selama ini dilakukan kan. Untuk apa? Untuk investing my time for social, misalnya kelas-kelas belajar yang gratis, ataupun untuk mentoring. Ada beberapa teman-teman yang minta di mentoring sama kakak, yang sampai akhirnya kakak telepon, sorry kakak nggak bisa nulis secara ini dokumen kamu, tapi kakak mau telepon aja. Jadi di telepon kakak jelasin, ini yang paragraf sekian, yang kamu tulis kayak gini, ini maksudnya apa? Poinnya nggak bagus, diganti kayak gitu. Jadi dalam waktu kita itu perlu banget untuk invest untuk orang lain, karena apa? Sesuai dengan mission yang tadi. Nah, ketika kita bisa bikin vocation, what the world needs, dan melihat kayak banyak orang-orang yang merasa terbantu, anak-anak yang senang akhirnya bisa belajar bahasa Inggris, itu benar-benar kebahagiaan yang tidak bisa diukur dan tidak bisa diganti oleh orang lain. Nah, jadi teman-teman misalnya sekarang masih pada bingung passion-nya apa, silakan mulai diawali dengan SWOT-nya dulu. SWOT-nya itu bisa melihat kira-kira kalian kelebihannya apa, kekurangannya apa, kesempatan yang kalian punya, network termasuk kesempatan belajar di luar negeri, kesempatan bekerja, kalau misalnya nggak bisa belajar di luar negeri, plan A, plan B-nya apa? Plan B-nya berarti aku harus cari kerja kalau misalnya lulus S1 ya. Terus cari kerjanya apa? Apa yang aku punya? SWOT-nya apa? Kelebihannya apa? Terus nanti lihat threat-nya apa? Kalau misalnya aku cari kerja jadi guru, terus tapi aku background pendidikannya nggak nyambung jadi guru, berarti guru apa ya yang harus aku daftar kayak gitu. Nah,
hal-hal yang seperti itu bisa teman-teman pikirin dari sekarang supaya teman-teman tuh bisa memetakan kehidupan kalian seperti yang tadi tuh Mas Rakyat tadi kan ngejelasin di awal-awal itu di PowerPoint-nya ada peta hidupnya, tahun-tahun berapa Mas Rakyat lulus sekolah, kemudian Mas Rakyat masuk ke pekerjaan awal, pekerjaan kedua, sampai akhirnya step-stepnya ke sekarang. Nah, kalau misalnya teman-teman kepikiran, Kak, aku mau out of the box, thinking out of the box, tapi aku tuh cuman di daerah-daerah terpencil, cuman tinggal di daerah-daerah yang aduh jauh banget deh dari nggak ada mall, listrik kadang mati, kadang hidup. Kalau misalnya di Papua ya misalnya, kan banyak tuh teman-teman yang cerita, Kak, aku pengen banget ikut kelas tapi sering mati lampu, jadi aku paling ikut di YouTube. Tapi kuotanya juga nggak ada gitu. Nah, cari gimana caranya kalian bisa apa namanya mencari solusi untuk masalah-masalah kalian. Karena balik lagi tadi, itu adalah leadership kalian, dan kalian tuh bisa mengasahnya tiap hari. Kayak misalnya, kalau hari ini aku punya waktu kosong 5 jam, tapi 5 jam itu aku mau rebahan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mikir, oke 1 jam buat rebahan, 4 jam aku mau belajar. Nah, tapi nggak ada internet nih. Oh, di mall ini ada misalnya Starbucks. Datang aja ke sana. Dulu kakak juga duafa wifi kok. Sorry ya, ada namanya. Kalau kakak bilang ke diri kakak dan teman-teman bercandanya adalah duafa wifi. Jadi dulu kakak ke kafe-kafe yang ada wifi-nya. Mau ngapain? Beli minumnya itu cuma 1 gelas doang, karena dulu nggak punya uang kan, masih S1. Terus yang penting bawa laptop, nongkrongnya berjam-jam sampai diusir kali sama orangnya, yang penjaga atau pelayannya di sana. Jadi karena pengen ngedownload banyak latihan-latihan bahasa Inggris, terus juga mikir cari teori-teori atau materi yang bagus buat di-sharing lagi ke student-student. Nah, ini ada apa nih? Oh, dari Ranti, challenge yourself to the limit, so inspiring. Oh iya, sebenarnya banyak banget kalimat-kalimat inspirasi yang di-share di Telegram group atau di WhatsApp group, tapi teman-teman bisa apa namanya balik lagi ngelihat motivational quotes-nya itu di Instagramnya Surf Indonesia. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan, mungkin bisa dilempar sekarang. Kalau misalnya udah nggak ada lagi, mungkin mau saya cukupkan. Masih ada nggak pertanyaan atau komentar atau feedback dari teman-teman? Ada yang masih kebingungan misalnya poin yang mana, atau masih mau dijelasin lagi dong, Kak, yang bagian ininya, gitu. Ya, silakan Mawardin. Mawardin ini salah satu Mas Rakian, jadi Mawardin ini salah satu di komunitas Babak Belur yang spesifik satu materi sama kita, yaitu peneliti terorisme juga di NTB, di Bima. Nah, Mas Mawardin silakan mau cerita, mau nanya atau mau apa? Dibuka aja mikrofonnya sama kameranya, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kebetulan saya lagi di Kalimantan, jadi jaringannya agak pasang. Terima kasih kepada Mbak Anggi, Mas Rakian Adibrata, dan kawan-kawan semua. Ada 2 pertanyaan sih. Ini kaitan dengan menjadi pakar terorisme gitu. Saya kepikiran, kebetulan saya di sebuah lembaga survei juga, politik lah ya. Kadang-kadang kalau masyarakat itu, kalau misalnya kita berpikir politis, kadang-kadang sangat merugikan gitu ya, secara elektoral kalau kita mendeklar sebagai pakar terorisme. Mungkin kalau saya dari Bali atau Manado atau daerah-daerah yang etos tolerannya agak tinggi dan terbuka gitu. Kebetulan saya dari Bima, NTB, akhirnya mau nggak mau karena tekanan opini publik, akhirnya saya menyesuaikan diri gitu. Jadi bagaimana cara menyikapi di satu sisi misalnya, jadi secara personal saya berminat tentang terorisme itu, tapi ketika saya melihat komen-komen atau reaksi publik, paling tidak lewat media sosial, ya
dibingkai dengan teori konspirasi gitu. Terutama termasuk di BIMA gitu, itu otokritik itu. Bagaimana menyeimbangkan atau meyakinkan publik akan jadi pakar terorisme ini. Dan kemudian yang kedua, sejauh mana prospek menjadi pakar terorisme ini pasca pandemi gitu. Dalam kaitan misalnya kalau lembaga survei itu bagian dari industri demokrasi atau bisnis politik gitu. Nah, bagaimana nih masa depan terorpreneurship mungkin dikatakan begitu gitu. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rakin, langsung dijawab. Ya, Mas Mawardin, salam kenal ya dari Jakarta. Ya, sebetulnya dulu itu saya mulai juga dari tahun 2002 di Jogja waktu saya masih kuliah di Yogyakarta. Pada saat itu masih awal-awalnya berdiri organisasi seperti seperti Laskar Jihad yang kalau mengikuti di era-era itu mungkin masih ingat waktu itu Laskar Jihad berangkat ke Ambon untuk ada konflik sektarian di sana. Ya memang sebetulnya tantangan terbesarnya adalah di masyarakat. Bahkan sampai sekarang pun saya masih kok sering dapat memiliki atau mendapatkan tantangan yang sama terkait dengan isu-isu stigmatisasi bahwa terorisme itu adalah ciptaan dan segala macamnya. Tapi prinsip utama saya begini, saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai pakar, saya menyebut diri saya sebagai peneliti, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bicara dalam level yang independen, tidak berpihak, dan sesuai dengan fakta. Memang dalam perjalanannya, misalnya saya sering mengadakan kalau jadi pembicara dimanapun, selalu ada pertanyaan bahwa kenapa misalnya Islam diidentikan dengan terorisme, walaupun ini sebenarnya di luar konteks topik kita hari ini. Tetapi yang penting adalah sebetulnya kita mau bicara dengan jujur bahwa memang ada masalah dan kita mau menjadi bagian dari problem solvernya, bukan bagian dari problemnya. Di sisi lain, misalnya saya juga berkoneksi dengan sangat baik dengan MUI misalnya, dalam rangka untuk juga mendapatkan dukungan secara kelembagaan dari orang-orang yang memang juga sama-sama paham bahwa kita punya masalah di internal dan kita harus mencoba menyelesaikannya bersama-sama. Deny atau menolak mempercayai itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam konteks yang sekarang juga sama, bahwa setiap Anda menghadapi masalah, kita semua ya, yang ada di dalam webinar ini, setiap kita mendapat masalah, lalu kemudian kita masuk di dalam self-denial, atau kita menolak mempercayai bahwa kita itu gagal, kita itu nggak bisa, kita itu ya terutama gagal tadilah, atau mendapatkan masalah, menghindari masalah, maka dapat dijamin bahwa kita nggak akan pernah keluar dari esensi permasalahan itu sendiri. Atau hal yang selalu saya pelajari bahwa ya kalau punya masalah ya harus dihadapi. Menghindari masalah itu tidak akan menghilangkan masalah itu ada. Itu sama aja kalau misalnya namanya orang kemudian menjadi candu, menggunakan candu misalnya obat-obatan keras, obat-obat terlarang, minuman keras dengan harapan bahwa itu bisa menghilangkan dirinya, menghilangkan masalah. Ya, nggak akan hilang masalah. Masalah akan tetap ada. Memang kemudian harus memiliki strategi yang baik. Nah, kemudian sebetulnya hal kedua yang tadi Mas Mawardin tanyakan, itu yang menjadi satu hal yang saya berusaha hindari. Maksud saya begini, saya tidak mau menjadikan diri saya fokus di isu masalah terorisme seumur hidup. Karena kemudian akan menciptakan zona itu menjadi zona nyaman. Kalau kita sudah jadi zona nyaman, ini
autokritik kepada diri saya sendiri. Kalau saya menjadikan satu buah isu menjadi zona nyaman saya, dan saya menganggap bahwa saya suka, saya dapat duit dari itu, paling ini kita bicara masalah tentang masalah ya, maka kemudian saya akan selalu dihantui pemikiran bahwa kalau isu itu tidak ada lagi, maka saya nggak akan punya duit. Dan itu saya pikir sangat berbahaya. Makanya kemudian saya mengembangkan keahlian-keahlian saya di bidang-bidang lain. Saya bikin expo internasional misalnya. Saya melatihkan namanya, kita punya, jadi kalau namanya keahlian nih, ada namanya core skill. Skill utama, skill inti kita. Itu yang harus dilatih. Tetapi jangan fokus sama itu doang. Kita juga harus punya secondary skill, skill kedua, yang juga kayaknya Mas Rakyat hilang nih, apa namanya, signalnya tiba-tiba. Halo, halo. Hey, di mana dirimu? Nggak tahu, tiba-tiba hilang. Jadi, oke, kembali lagi bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus punya core skill. Core skill-nya harus dilatihkan, tetapi juga harus punya secondary skill. Ya, secondary skill itu halo? Iya, kedengeran Mas. Ya. Oke. Secondary skill? Secondary skill itu adalah sesuatu yang secondary skill itu sesuatu yang kamu ahli juga, kamu juga harus kembangkan. Saya tidak mau menjadikan diri saya menjadi peneliti terorisme seumur hidup. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk mengembangkan skill saya di bidang-bidang lain yang masih inline. Misalnya keamanan, keamanan internasional. Dan kemudian saya harus berpikir, ini nyari duitnya dari mana ya? Supaya kemudian saya nggak hanya fokus ngomongin terorisme seumur hidup. Saya memutuskan untuk juga mengembangkan jaringan ke internasional. Tapi kemudian ilmu terkait dengan isu terorisme itu tetap saya pegang. Ini nanti dalam konteksnya sama ya kepada teman-teman yang lain. Skill utama kalian apa? Kalian utamakan itu, kalian kuatkan. Tetapi jangan bergantung sepenuhnya sama satu skill. Karena gini, kalau kamu mau ngetes seberapa bisa survive-nya dirimu dalam pekerjaan di masa depan misalnya, adalah coba kamu berhenti ngurusin atau bekerja di sektor skill utama. Lalu kemudian bisa nggak survive? Misal saya nih, saya skill utamanya di isu masalah terorisme sebagai peneliti. Mungkin cari donor untuk bikin tulisan atau cari donor untuk jadi untuk penelitian di luar negeri dan segala macamnya, untuk bikin penelitian di berbagai wilayah Indonesia misalnya. Sekarang kalau misalnya skill itu saya tutup, saya survive dari mana? Nah, di titik itulah kemudian kita harus belajar tentang caranya untuk menciptakan keahlian yang lain. Pasti punya secondary skill kan, skill level kedua lah, lapis layer kedua. Lapis layer kedua ini harus dikuatkan juga supaya kemudian kalau primary job Anda, primary karir Anda mati karena satu dan lain hal, Anda masih bisa survive. Dan itu yang saya bangun. Karena saya cuma takut, ini kepada diri saya sendiri, saya cuma takut kalau kemudian saya menganggap bahwa isu terorisme itu menjadi satu buah isu yang harus saya terus geluti, karena itu adalah tempatnya saya cari makan, with all due respect, dengan segala hormat. Maka kemudian nanti saya menjadi bagian dari orang-orang yang berharap isu terorisme tidak akan pernah selesai. Ketimbang saya ingin menjadi bagian dari yang menyelesaikan masalah. Tapi kan kalau menyelesaikan masalah nanti nggak ada kasus, nggak ada terorisme lagi. Ya fine, kalau nggak ada kasus terorisme lagi, kalau terorisme selesai di muka bumi ini, atau di Indonesia, atau di provinsi kita tinggal, maka kita harus bersyukur bahwa kita
misinya sudah selesai. Kemudian it's time to move on. Cari misi lain lagi di tempat lain. Jadi itu yang saya tekankan kepada banyak orang yang kemudian menganggap bahwa ini adalah tempat saya mencari rezeki. Saya cuma takut pada saat kita berpikir demikian, maka kemudian kita nggak mau berkembang, kita nggak mau expanding. Dunia itu luas, skill kita itu bisa kita perluas dengan berbagai sektor, yang mana kita harus mulai dari sekarang. Hidup di masa depan akan menjadi jauh lebih sulit. Dengan adanya pandemi ini, habis pandemi selesai nanti akan ada resesi global, dijamin bahwa kehidupan kita di masa depan akan jauh lebih challenging, lebih menantang. Saya nggak akan bilang lebih sulit, karena kata-kata sulit itu negative thought yang akan masuk di dalam kepala. Saya akan bilang itu lebih menantang. Dan tantangan ini adalah sesuatu yang kalian harus embrace, harus rangkul, dan harus dihadapi. Jangan self-denial dengan bilang bahwa saya nggak bisa ngerjain yang lain, saya cuma kalian ini. Enggak. Nonsense. Kuatkan Anda pasti punya primary skill, punya secondary skill. Secondary skill-nya itu juga diperkuat. Saya punya secondary skill. Sekarang, saat ini saya bekerja, tapi saya nggak akan, bukan saatnya saya bicara tentang pekerjaan saya secara detail, tapi saya bekerja sekarang di sektor di mana secondary skill saya yang dipakai, bukan primary skill saya di bidang terorisme. Dan buatlah rencana sebanyak mungkin. Sebagai contoh, misalnya seperti ini. Saya tahun lalu menyusun beberapa rencana pekerjaan untuk karir di tahun 2020. Dan semuanya berantakan gara-gara pandemi. Apakah itu sebagai peneliti, apakah itu sebagai pendirinya Homeland Security Indonesia, expo terbesar di bidang keamanan di Indonesia, semuanya berantakan karena pandemi. Sesuatu yang nggak akan bisa kita analisa akan terjadi. Lalu kemudian apa yang harus bisa kita lakukan? Mikir, kita harus improvisasi. Jangan kemudian kita mentok dan nyerah. Improvisasi, oke. Saya nggak bisa memakai primary skill saya, lalu saya harus ngapain nih? Cari secondary skill, latih secondary skill. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Anda tidak akan bisa sukses menjalankan secondary skill kalau Anda masih terlalu bergantung sama primary skill. Jadi coba dilatih. Coba lihat sekeliling Anda, lihat teman-teman Anda yang khusus yang sudah pada bekerja. Banyak yang setelah kemudian primary skill utamanya mereka itu tertutup karena pandemi, kemudian mati langkah, kemudian nggak bisa ngapa-ngapain karena kemudian terjebak bahwa saya cuma selama ini terlalu bergantung sama pekerjaan itu. Jadi karena kehidupan akan jauh lebih menantang, akan lebih banyak sekali kegagalan yang akan kita hadapi, nikmati saja, jalankan itu menjadi satu buah bagian dari kehidupan yang memang jalannya seperti itu, tapi jangan nyerah. Pelajari kelemahan-kelemahannya, tingkatkan skill-skill yang lain, strength-nya dikuatkan, kemudian coba cari jalan keluar lain, di mana Anda masih bisa berkarir dengan secondary skill. Mungkin itu dulu, Mbak. Nah, ini bagus banget ya penjelasannya, karena kalau di pandemik itu semua orang nggak ada yang pernah bersiap-siap kan. Kita semua, aku jujur, aku nggak pernah mempersiapkan waktu di mana akan ada pandemik, di mana akan ekonomi akan terus turun arahnya. Dan tadinya awalnya nggak terlalu impact sama aku secara individual karena aku pelajar, tapi setelah aku lulus dan pulang ke Indonesia itu sangat impactful, dan ternyata pandemik itu bisa memberikan imbas yang besar, bukan hanya ekonomi, sosial, budaya, tapi juga politik terutama.
Nah, kalau balik lagi nih, aku mau ngajak ke kalian di form yang SWOT tadi ya, SWOT itu ya, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Aku mau balikin lagi nih ke materi awal, bahwa di opportunity itu ada apa aja sih yang kalian punya. Skill pertama kalian tuh apa yang ada. Misalnya, contoh Mas Mawardin ya, di sini kan sebagai peneliti terorisme. Di skill keduanya apa? Misalnya Mas Mawardin juga sebagai penulis, tapi juga penulis di bidang-bidang lain, bukan hanya terorisme aja. Kemudian skill ketiganya apa? Misalnya Mas Mawardin juga ternyata bisa sharing, bisa memberikan kelas-kelas e-learning di materi-materi yang bukan hanya tadi di dalam tulisan, tetapi juga secara oral. Mas Mawardin tuh bisa menjadi dosen datang gitu, dosen visit. Nah, opportunity ini teman-teman bisa di-list, kemudian di-follow up kembali, kira-kira nih nanti kalau misalnya pandemik selesai, saya mau masuk ke mana? Tapi kalau misalnya pandemik udah selesai, berarti saya mau balik lagi ke mana? Kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak seperti yang barusan saya jelasin di sebelumnya, itu bisa kalian aplikasikan ke diri masing-masing. Terutama nih ya, betul banget tadi Mas Rakian bilang kalau misalnya nggak siap-siap dengan skill keduanya ya nggak mungkin bisa benar-benar hancur ya, karena ini benar-benar nggak stabil keadaannya. Nah, sekarang pun aku juga melakukan pekerjaan yang menjadi skill kedua gitu, bukan secondary skill, bukan primary skill aku, karena ketika lagi pandemik ini nggak sama sekali memplan sebelumnya kalau misalnya pulang ke Indonesia selesai sekolah mau apa, karena tesisnya tentang terorisme semua, tentang security, kok tiba-tiba yang lain gitu. Jadi kita semua harus bisa siap dengan plan A, B, C, D dalam hidup. Dan itu tadi balik lagi ke tema awal, kita perlu berinovasi pada karir, karena inovasi, creativity, leadership, juga ability untuk beradaptasi dan fleksibel dengan apapun yang terjadi, itu tuh benar-benar penting dalam hidup kita. Kalau misalnya kita sendiri punya plan yang matang 1 tahun atau bahkan 5 tahun atau 10 tahun yang ke depan, seperti pertanyaan Mas Rakian di PowerPoint tadi, where do you see yourself in 5 or 10 years? Kalian bisa bikin plan A, B, C-nya. Kalau misalnya kalian di pertama melihat diri kalian di 5 tahun ke depan sebagai apa, plan B-nya apa misalnya, tulis juga di situ. Jadi sepintar-pintarnya kita, sebaik-baiknya kita adalah kita yang selalu mempersiapkan diri kita. Seperti yang aku bilang, ada pepatah yang mengatakan bahwa fail to prepare, prepare to fail. Jadi kalau kita gagal dalam mempersiapkan apapun itu, bahkan memetakan dalam hidup kita, bersiaplah untuk gagal. Dan kita semua nggak mau gagal. Gagal itu adalah bagian dari proses kehidupan kita. Masing-masing orang punya porsi kegagalannya. Kalau misalnya di satu gelas ini, mungkin kegagalan aku ada di sini. Dan sampai akhirnya aku bisa dapat beasiswa itu setelah aku melewati kegagalan yang di sini. Kegagalan yang di sini tuh ada berapa banyak, kayak aku daftar misalnya pertukaran pelajar ke mana, kemudian aku daftar scholarship, aku daftar fellowship, aku daftar sebagai youth leadership conference, semuanya gagal, semuanya dari proposal ataupun cerita memenuhi semua persyaratan itu aku nggak bisa mendapatkannya. Jadi setelah segini aku masuk ke dalam AS, dan alhamdulillahnya itu menjadi transportasi atau alat untuk masih mencapai di sini. Di sini itu masih lama, masih mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita nggak ada yang tahu umur kita berapa lama. Tapi sepintar-pintar kita memetakan hidup kita, dan kalau aku selalu sharing sama junior-junior tuh, kalau kita bagus kalau kita control our life gitu, in control. Kayak misalnya ini remote TV.
Ini remote TV, remote. Jadi kita harus punya remote hidup kita. Kita jangan mau di remote oleh kehidupan kita, tapi kita in control on our life gitu. Jangan mau kehidupan meremote kita gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah in charge dari kita. My life is my rule gitu. Kalau misalnya kita mau kejadiannya baik, ya harus tebar benih kebaikan, maka kita akan mendapatkan buah-buah yang baik juga. Tapi kalau misalnya kita memberikan benih-benih yang kurang baik, ya siap menerima, karena karma itu selalu ada. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan cukupkan. Teman-teman ada yang mau nanya, feedback, atau komen? Mungkin saya mau tambahkan sedikit juga tadi yang disampaikan sama Mbak Anggi. Betul? Dulu ada satu buah ucapan dari Bob Sadino yang selalu saya pegang. Itu dia bilang bahwa habiskan kegagalanmu saat Anda masih muda. Dan itu saya pikir benar. Jadi jangan pernah takut dengan kegagalan. Karena kegagalan itu adalah bagian dari hidup. Ada satu buah cerita di masa lalu juga. Ini sekalian buat sekaligus mungkin menutup bagian saya, kecuali kalau ada pertanyaan lagi. Tentang seorang ayah yang takut tentang masa depan anaknya. Bukan karena anaknya tidak pernah sukses, tetapi karena anaknya tidak pernah gagal. Anaknya tidak pernah gagal sama sekali, apapun yang ia kerjakan itu selalu berhasil, tetapi malah bapaknya itu sangat takut. Kenapa? Karena dia takut pada saat dia tidak pernah merasakan sakitnya gagal, dan pada saat dia sudah terlalu tua untuk gagal, malah kena gagal dan pukulannya terlalu keras, maka kemudian dia tidak mampu untuk bangkit. Jadi mumpung masih muda, dan saya pikir muda itu relatif, saya juga masih muda walaupun umurnya begini, tapi jangan pernah takut untuk mengerjakan sesuatu, either you win or you learn. Kalau kamu kalau namanya ngejar satu buah proses misalnya, kalau berhasil itu kamu menang, kalau gagal kamu belajar sesuatu. So, jangan takut. Saya bukan pernah lagi, saya sudah sangat sering sekali gagal dari berbagai macam hal, dari segala jenis bisnis, saya sering sekali gagal, dan saya tidak malu untuk mengakuinya. Tetapi satu hal yang kita pelajari adalah ternyata gagal itu bisa menghasilkan satu buah pondasi untuk jauh lebih kuat lagi di masa depan. Jadi jangan takut gagal, takutlah kalau Anda tidak mau bangkit setelah gagal. Tetapi pesan saya terakhir adalah untuk mengejar kesuksesan, jangan menghalalkan segala cara. Guru saya pernah mengatakan bahwa jangan takut menjadi miskin, tapi takutlah kaya dengan cara yang salah. Mungkin sekian dari saya, Mbak Anggi. Ya, Mas. Makasih Mas Rakian waktunya dan presentasinya, sangat inspiring. Hari ini aku belajar sesuatu lagi yang baru, karena hidup adalah belajar dan setiap hari ini adalah kampus kehidupan, nama kampusnya kalau aku bilang. Jadi setiap hari ada kelas-kelas baru, ada pembelajaran baru. Dan tadi itu closing statement-nya Mas Rakian keren banget ya, itu benar-benar jangan pernah takut untuk menghadapi kegagalan, karena bangkit dari kegagalan itu lebih penting daripada berdiam dan bersedih gitu. Kalau misalnya teman-teman mau kontaknya Mas Rakian, nanti di informasi video di YouTube akan saya berikan, dan juga teman-teman udah punya ya materinya Mas Rakian, sudah saya kirim di Telegram Group dan WhatsApp Group, dan teman-teman yang belum punya WhatsApp Group atau Telegram Group bisa WA atau japri ke saya melalui Instagramnya Serve Indonesia. Mungkin itu segitu saja dulu sesi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan juga bisa belajar lagi yang lebih giat, dan mudah-mudahan teman-teman sukses dan juga dalam hidup tuh bisa lebih pinter memetakannya, jadi lebih baik dalam strategi hidup. Halo. Ya.
Halo Ibu, Ya, Lamek, kenapa? selamat pagi. Pagi. Ini saya mau tanya untuk kita punya diskusi untuk kursus ini. Iya. Soalnya saya ikutkan kemarin 2 minggu, saya ada ikuti. Heeh. Nah, kami di Papua ini kan ya jaringan juga tidak jelas, Mm-mm. semua internet. Jadi kalau kursus ini untuk kalau memang kita tahu itu untuk ke luar negeri atau di sini kuliah di sini begitu. Mm-mm. Mohon maaf ya, tidak menyangkut dengan materi jadi. Nggak apa-apa, Lamek. Ya, mudah-mudahan nanti Lamek juga bisa ikut kalau materi-materinya yang online kelas Zoom-nya nggak bisa ikut karena keterbatasan jaringan, bisa ikut di YouTube nanti. Kan selalu diposting di YouTube. Udah ikut kan? Udah follow, subscribe di YouTube-nya Anggie Subijanto. Mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Mas Rakian, terima kasih waktunya, presentasinya keren banget. Dan mudah-mudahan teman-teman semua memiliki weekend yang baik, spending time sama keluarga, quality time, dan juga jangan lupa terus semangat dan selalu punya strategi dalam hidup. Saya undur diri, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.